jauh sekali pertama, pelan tapi saya merinding. Ini area makam kayak ada punden gitu kan, jadi dibangun lah katakanlah di sini tuh pepohonan gede-gede banget. Itu bruk kayak ada barang jatuh. Sekilas spontan dong saya lihat kan, apa kuwi ya? Itu Masya Allah, saya lemes di situ. Ya ambruk jatuh, udah nggak bangun ya. Saya sadar, tapi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Lemes banget. Tahu nggak mang sosoknya apa yang muncul di sana? Itu Mbak Kunti, Mas. Yang tadi saya dengerin suaranya itu ada di sana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa channel Pojok Misteri, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungannya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Jumpa lagi bersama di podcast Pojok Misteri, tempat di mana logika seringkali tak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Bersama narasumber kita kali ini yang akan kita sapa dengan Kang Jawa. Selamat datang Kang Jawa. Kang Jawa, pengalaman apa yang bisa Kang Jawa sampaikan, Kang Jawa ceritakan dari cerita-cerita Kang Jawa selama ini? Ya, ini kisah yang sebenarnya sudah lama sekali, Cak. Jadi dulu sekitaran di tahun 2008, 2009, saya itu pernah berdomisili di wilayah Jawa Tengah ya. Saya nggak sebutkan kotanya. Dulu itu saya dan teman-teman itu punya hobi yang sama. Kita itu sering ziarah makam. Yang notabene makam di sana itu kalau gambarannya itu hampir semuanya itu berdekatan dengan makam. Selalu berseberangan dengan makam dan ada salah satu lokasi yang hampir semua warga masyarakat di sekitar itu tahu. Itu ada sebuah masjid yang memang sudah lama sekali kami ingin sekali untuk bisa hadir ke sana. Selain untuk berziarah, juga kita ingin melaksanakan yang namanya sholat hajat. Singkat cerita, kami berlima waktu itu, Kang Wawan. Kita berangkat dari rumah, kita menuju ke sana, itu saya kaget. Di awal itu saya sudah kaget. Di awal itu tanpa ada aba-aba, tanpa ada sebuah kejadian atau apapun itu ya, itu kami berlima itu bingung arah. Itu yang pertama. Kami itu bingung arah. Harusnya untuk arah yang kami tuju itu hanya lurus saja ngikutin jalan. Itu kami bisa berbelok sampai menuju lokasi itu yang harusnya paling setengah jam atau 30 menit sampai, itu kami sampai ke lokasi itu harus menempuh waktu sekitar 5 jam. Itu kejadian pertama yang menurut saya sudah tidak masuk di nalar logika. Nah, sebelum ke sana kebetulan kita juga mampir, biasa kalau ziarah kan beli bunga itu ya untuk tabur, beli minyak wangi dan juga persiapan-persiapan lain termasuk untuk katakanlah bekal kita ya di sana ya. Singkat cerita, kami sampai di lokasi tersebut, Kang. Itu saya sudah dalam hati itu udah nggak nyaman, Kang. Ini kok gini, ini kenapa ya, ada apa ya. Tapi karena support dari teman-teman, ayo ngopo, joko suwen, ayo ndang, gas, gage. Oke lah, akhirnya saya memberanikan diri, karena untuk ke ziarah itu, dari juru kunci itu mengungkapkan bahwa hanya boleh satu orang bergantian. Tidak boleh ini rombongan 5 orang masuk bersama-sama, itu nggak boleh, Kang. Saya giliran terakhir, Kang. Di saat itu, saya giliran terakhir, Kang Jawa nanti terakhir. Nggak boleh pertama, kamu karena punya darah wilayah sini, kamu harus terakhir. Biarin teman-teman dulu yang dari jauh. Itu seperti itu. Terus singkat cerita, satu persatu teman saya masuk. Di teman yang pertama itu alhamdulillah lancar, paling 10 menit dia sudah
kembali lagi. Teman yang kedua juga sama, di 10 menit sudah bisa kembali lagi. Yang ketiga Kang, ini ada kejadian Kang. Di yang ketiga itu kami nunggu itu hampir 1 jam, dan itu juru kunci juga sudah mulai, Mas kok kon kamu ki apa turu ning jero, Jojo melu nyidakep makame Mbah Yayi. Wah yo gak roh Pak De, coba tilik ono Pak De. Nek Pak De kan juru kunci, mang tilik ora apa-apa. Saya ngobrolnya seperti itu Kang. Singkat cerita, beliau sang juru kunci masuk ke dalam, dilihat teman saya pingsan Kang. Itu sampai kita repot lah ya, katakanlah, karena ruangan makam itu pintunya itu kecil Kang. Pintunya kecil, jadi kalau saat kita masuk itu harus bungkuk benar-benar, dan untuk membawa, kebetulan teman saya itu posturnya tinggi besar. Jadi tinggi kurang lebih 188 cm ya, bobotnya hampir 100 kilo Kang. Wah, padahal saya kan badannya kecil ya, kita mau ngangkat juga berat, akhirnya dengan terpaksa kami seret Kang. Tapi tidak meruntuhkan semangat kami untuk tetap berziarah. Itu sudah diamankan, alhamdulillah sudah sadar, tapi kayak orang linglung. Oke, setelah itu juru kunci juga, wes ndang Mas, gantian, soalnya aku juga eneng acara gitu kan. Teman saya yang keempat aman ya, sampai alhamdulillah 10 menit sudah keluar. Tibalah saya itu udah sidora gitu, antara yakin dan tidak. Jadi sudah muncul keraguan yang sangat tinggi, tapi udahlah saya yakinkan bahwa saya niat mendoakan beliau, minta barokah ya, untuk katakanlah minta barokah dalam artian melalui lantaran beliau, tapi tetap kita memintanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya masuk, saya berdoa. Ya, saya ibaratnya kalau di sana kan ada tuh harus di dodok lah kalau bahasanya. Assalamualaikum Mbah Yai, kula wayah panjenengan, nami kula ini bin jagang bayi ini, kan katakanlah seperti itu doanya. Saat saya berdoa, saya membacakan, saya kirimkan Al-Fatihah, itu kaget saya Mang. Yang pertama itu suara samar terdengar jauh. Itu jauh sekali pertama, pelan tapi saya merinding. Itu saya udah nggak karuan, hatinya udah dredeg, udah mungkin kalau nggak kuat pingsan ya harusnya di situ. Tapi udah saya fokus, benar-benar saya berdoa. Saya sampai, Mbah, kula mboten nyuwun napa-napa, kula namung ndongaaken mugi-mugi jenengan dipun paringi kelancaran jembar kubur. Nah, kula mung nyuwun kula diparingi slamet, gampang nggih napa-napa. Terus saya akhirnya keluar lari Bang. Saya sampai kepleset lah, sampai jatuh lah, udah sendal saya sampai ketinggalan satu di area situ. Saya udah lari keluar. Saya sampai ke depan ya, itu teman-teman langsung, ngopo kowe? Kok melayu-melayu diburu demit? Saya udah nggak bisa cerita waktu itu. Sendale gur siji. Saya diketawakan waktu itu, Mang. Karena memang pengalaman pertama saya ziarah itu kebetulan ada kejadian seperti itu. Itu pengalaman pertama kali. Wes ayo dijupuk sendale. Diantarlah saya sama sang juru kunci. Itu saya kira aman ya wong dengan juru kunci ya. Nyaman saja, saya jalan di belakangnya Mang waktu itu. Jalan di belakangnya, tek. Saya mau ambil sendal, beliau itu satu langkah berbalik. Itu muncul itu suara di atas. Jadi kan kalau makam itu kebetulan kan areanya sini itu masjid ya, jadi harus muter seperti ini, dan ini kan rapat. Ini area makam kayak ada punden gitu kan, jadi dibangun lah kadang-kadang. Di sini itu pepohonan gede-gede banget. Itu bruk kayak ada barang jatuh. Sekilas spontan dong saya lihat kan, apa gue ya? Itu Masya Allah, saya lemes di situ. Ya ambruk jatuh, udah nggak bangun ya. Saya sadar, tapi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lemes banget. Tahu nggak Mang, sosoknya apa yang muncul di sana? Itu Mbak Kunti, Mang. Yang tadi saya dengerin suaranya itu ada di sana.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku orang ganggu lungo. Di dalam batin saya nggak bisa ngucap. Kan udah saking lemesnya. Juru kunci itu aja sampai, weh ngopo le, ngopo, panik gitu loh. Saya sampai kayak gitu, Mang. Nggak bisa keluar kata-kata. Seperti itu. Udah, saya akhirnya, weh, koncomu ki, koncomu. Tulung ono. Teman-teman saya datang. Gendong saya dibawa ke depan. Pucat, dalam mas udah. Aduh, wes ayo. Mulai. Bali. Ayo. Mas tekan kene lho. Masuk arep mulai maneman. Ayo sholat sik lah. Gen rodok tenangan hatimu. Saya pikir bener juga ya. Kita ya udah sampai situ nggak sholat hajat kan. Apalagi kalau di sana itu kan kebetulan tuh riwayatnya itu Masjid Tiban kan. Jadi buat Masjid Tiban itu kalau dari cerita teman-teman, cerita warga sekitar itu di saat zaman dahulu banyak ibaratnya para penyiar agama ya katakanlah masih di zaman dahulu kan belum ada tempat ibadah yang mereka itu memohon kepada Allah untuk ada tempat ibadah yang bangunan itu tahu-tahu ada. Jadi tidak ada yang membangun. Itu konon ceritanya seperti itu. Jadi masih misteri sampai sekarang memang. Itu berdasarkan kisah-kisah yang saya dengar dari warga sekitar dan teman-teman saya termasuk dari si juru kunci. Oke lah, udah akhirnya saya memutuskan, oke lah bener wis tekan gini kok ora salat eman-eman gitu kan. Akhirnya kita sholat hajat dan sama posisi sholat itu juga ada aturannya menurut beliau itu kalau katakanlah harusnya kan menurut tak kira itu sholat kan makmum ya. Enggak, itu sendiri-sendiri, Mang. Dan itu enggak boleh berdekatan jaraknya. Jadi dan yang tidak boleh ditempatin itu ada beberapa yang dipesenin sama si juru kunci, Mas sing badhe sholat mangke ampun teng caket teng beduk, ampun teng nggen caket mimbar. Pokoknya terserah tapi ojo ning kono. Oh nggih. Udah kita wudhu, kita masing-masing akhirnya karena saya masih lemes, Mang. Teman-teman saya udah wudhu, udah masuk, termasuk tadi yang pingsan juga udah sadar, dia sudah nyaman. Saya memutuskan rokokan dulu lah waktu itu, rokokan dulu, sambil kebetulan kan dibikinkan ngopi, saya ngopi dulu. Sampai nggak sadar teman-teman saya udah selesai. Teman-teman saya udah selesai, akhirnya, wes saya undang kayak Gari Bali. Hari kue sing urung sholat sih, wudhu sih. Saya wudhu, saya sampai pinjem sarung ya, saya karena celana saya kotor karena tadi jatuh, ngelomporok lah kalau bahasanya. Nah, akhirnya saya niatkan di situ juga sudah muncul rasa yang duh kok nggak nyaman gitu loh. Piye iki nek opo meneh. Udah saya masuk, saya niatkan benar-benar saya niat sholat baru Allahu Akbar saya baca Al-Fatihah masuk surat pendek dan saat Al-Fatihah itu pertama Mang saya di telinga ini jelas banget itu ya dengar tadi kayak samar-samar suara amin itu kayak orang jamaah padahal kan kosong itu masjid. Masjidnya kosong. Jadi ada suara kayak apa sih ya? Kayak sajadah di kalau mau orang itu kan ada suara ses gitu kan ya. Sek gitu kan. Itu jelas banget di telinga itu loh. Kok dan saya rasa di belakang saya itu banyak banyak orang. Banyak orang yang makmum lah bahasa. Aduh, apa meneh ya? Saya jadi udah nggak kusuk itu di situ saya. Akhirnya udah fokus. Sholat saya sampaikan, saya paksakan sholat selesai. Lah, ini Bang, yang akhirnya kejadian paling ekstrim menurut saya di hidup saya ya. Saya baca tahiyat akhir, saat saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau di masjid itu kan temboknya berlubang-lubang Bang, kalau di wilayah sana ya. Jadi nggak tembok yang penuh full gitu, tembok full itu enggak. Jadi ada lubang-lubang ventilasi lah. Itu termasuk tembok bawah itu juga ada. Itu saya pingsan Bang. Karena apa? Di lubang itu ada mata yang melihat saya dan itu ada, mohon maaf, sosok pocong. Saya benar-benar kaget. Assalamualaikum. Saya udah nggak ingat itu udah. Saya ingat-ingat itu. Jadi waktu itu kan saya di sana sekitar jam 2 pagi.
Saya bangun-bangun itu udah setelah azan subuh lah. Setelah azan subuh itu saya disadarkan teman-teman udah pada panik, ada dokter juga, jadi akhirnya manggil dokter, dikira saya kenapa-napa, dikira sakit gitu loh. Karena benar-benar ya entahlah, tapi itu pengalaman saya yang akhirnya membuat saya apa ya? Bertanya, saya penasaran. Mbah, karena kebetulan juru kunci itu kan juga kiai. Pak Yai, kok saya gini niatan ibadah saya seperti ini, kok seperti ini? Ini kenapa? Ada apa? Mas, kowe le ziarah ini niatmu apa? Kowe le sholat hajat ini njaluk apa? Sing jujur coba ngomong karo ora aku. Nggih Pak Yai, nuwun sewu pangapunten saestu. Jadi ya anak muda waktu itu Mang. Jadi memang terus terang saat pertama saya ziarah ke sana itu tujuannya ya banyak hal ya. Kalau saya sampaikan di sini sungkan juga, malu juga ya. Intinya untuk lawan jenis lah waktu itulah, katakanlah untuk lawan jenis, untuk katakanlah supaya pintar dan lain-lain itu. Tapi memang saya ungkapkan, lah kuwi nek ziarah ki sing atine resik, sing tenan, aja nggawa ukara-ukara donya iki gawa ning rene. Wong urip iki bakal mati. Dadi wong sing ngalah tapi aja kalah. Itu pesan beliau terhadap saya. Saya menyadari betul. Nah, setelah itu barulah katakanlah saya menyadari. Mungkin ya seperti itu cerita yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, demikianlah obrolan kita kali ini dengan narasumber Kang Jawa yang membagikan kisah dan pengalamannya. Salah satu pesan yang bisa kita maknai adalah bahwasanya dimanapun kita berada senantiasa untuk selalu mengingat Sang Maha Pencipta dengan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing, dan juga untuk selalu menjaga hati kita dan pikiran kita untuk tetap bersih. Nantikan episode-episode selanjutnya di channel Pojok Misteri. Yang takut dilarang ikut, yang ikut tidak boleh takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.